Di sini sudah terdapat alat yang saya gunakan. Yang pertama yaitu ada timbangan bayi, ada perlengkapan bayi yaitu terdiri dari bajunya, lalu ada stetoskop, ada termometer, ada fanlight, ada alat ukur untuk tubuh bayi, lalu di sini ada lampu sorot, lalu ada kantong bayi. Di sini ada bengkok, kong kecil dan terdiri dari kasa dan kapas DTT. Lalu di sini kami menggunakan 3 alat lampin. Yang pertama yaitu alat untuk alat mejanya, lalu kami gunakan bantal untuk menyangga tubuh bayinya, lalu menggunakan lampin untuk menghangatkan atau membungkus bayi. Yang pertama yaitu mempersiapkan pasien dengan menjelaskan prosedur dan tujuan tindakan kepada keluarga. Ibu, permisi, perkenalkan, nama saya Cynthia Yolanda Wulandari. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Di sini tujuannya adalah untuk melihat apakah bayi ibu terdapat kelainan atau tidak. Apakah ibu bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan? Jika bersedia, saya izin mencuci tangan dan menyiapkan alat ya Bu. Langkah pertama yaitu tempatkan bayi di tempat datar dengan suhu ruangan yang cukup hangat dan pencahayaan yang cukup. Langkah selanjutnya yaitu periksa keadaan umum bayi seperti Langkah pertama, penilaian pada pemeriksaan bayi yaitu ada 4. Yang pertama kita melihat apakah bayi usia kehamilannya ateram atau tidak. Lalu selanjutnya kita lihat apakah bayi menangis aktif atau tidak. Lalu selanjutnya kita menilai tonus otot bayi bergerak aktif atau tidak. Setelah itu kita melihat warna kulitnya apakah terdapat kebiruan, kemerahan atau kuning. Selanjutnya kita lihat cairan ketubannya apakah berwarna mekonium atau jernih. langkah selanjutnya yaitu periksa tanda-tanda vital bayi seperti laju nafas, laju jantung, dan juga ukur suhu. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan TTP. Yang pertama kita ukur laju jantung bayi. Pastikan laju jantung bayi melebihi 120. Laju jantung bayi normal 135 kali per menit. Lalu kita ukur suhu. Suhu bayi normalnya 36,5 sampai 37,5. Suhu bayi normal 37,5. Selanjutnya kita menilai laju napas bayi menggunakan jam. Pernapasan bayi normal 52 kali per menit. Selanjutnya yaitu pemeriksaan bagian kepala. Selanjutnya pemeriksaan mulai dari bagian kepala, yaitu kita pastikan kepala bayi tidak terdapat molase. Lalu perhatikan suturannya tidak tumpang tindih. Lalu perhatikan apakah terdapat sepal atau caput. Jika tidak ada berarti kepala bayi dalam keadaan normal. Selanjutnya yaitu mengukur lingkar kepala. Yang pertama itu circumferentia suboccipitobregmatica. Itu lingkar kepala kecil, itu ukurannya normalnya 32 cm. Pertama kita mengukur lingkar kepala bayi. Ukuran kepala bayi normal 32 cm. Selanjutnya yaitu circumferentia fronto-occipitalis, yaitu lingkaran sedang kepala bayi, itu ukuran normalnya 34 cm. Selanjutnya kita ukur kepala sedangnya.
Selanjutnya yaitu sirkumferensia mento-occipitalis, yaitu lingkar kepala besar, itu normalnya 35 cm. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran lingkar kepala besar yang dimulai dari oksiput sampai ke dagu bayi. Panjangnya normal 35 cm. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada muka bayi, apakah ada paralisis wajah atau simetris. Selanjutnya kita akan memperhatikan apakah bagian muka bayi simetris atau tidak. Bagian muka bayi simetris, tidak tampak pucat. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian mata bayi seperti kelopak mata, pengeluaran cairan, sklera, dan juga ciri dysmorphic syndrome Down. Lanjut kita ke bagian mata bayi, kita perhatikan kelopak mata bayi apakah terdapat odem atau tidak. Bagian kelopak mata bayi tidak terdapat odem. Lalu kita lanjut ke bagian sklera. Bagian sklera bayi berwarna putih, tidak terdapat kelainan. Lalu kita perhatikan apakah terdapat pengeluaran cairan atau tidak. Kalau dari mata bayi tidak terdapat pengeluaran cairan. Selanjutnya kita perhatikan apakah mata bayi sejajar dengan telinga atau terdapat tanda-tanda sindrom Down. Bagian mata bayi dan telinga sejajar berarti tidak terdapat tanda-tanda sindrom Down. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada hidung bayi seperti bentuk, cairan yang keluar, dan juga gerakan cuping hidung saat bernafas. Lanjut kita melakukan pemeriksaan pada bagian hidung. Pastikan bagian hidung bayi simetris atau tidak. Kita perhatikan. Lalu kita menggunakan penilai untuk melihat apakah terdapat sumbatan jalan nafas. Jika pada perempuan bagian hidung bayi tidak terdapat sumbatan dan tidak ada pengeluaran cairan berlebihan. Lalu kita lanjut apakah cuping hidung bayi bergerak atau tidak. Cuping hidung bayi tidak bergerak dalam keadaan normal. Kemudian yaitu pemeriksaan pada mulut bayi seperti kelainan mayor, warna bibir, alveoli dentalis, dan juga uvula bifida. Lanjut kita lakukan pemeriksaan pada bagian mulut bayi. Kita perhatikan dulu apakah mulut bayi simetris atau tidak. Di sini mulut bayi simetris, tidak pucat, tidak kebiruan, warnanya kemerahan. Lalu kita perhatikan apakah terdapat tanda-tanda seperti labiofisis, palatogisis, atau labiopalatogisis, di mana tanda-tanda itu terdapat pada bagian bibir bayi atas dan bagian bibir bayi bawah. Lanjut, kita lakukan pemeriksaan bagian mulut bayi. Buka mulut bayi secara pelan menggunakan finger. Perhatikan apakah lidah bayi bergerak kaku, pendek atau tidak. Gerakan lidah bayi di sini terlihat normal. Lalu kita melakukan pemeriksaan pada bagian mulut bayi apakah terdapat pertumbuhan gigi atau tidak. Di sini tidak terdapat pertumbuhan gigi. Pemeriksaan pada telinga yaitu jumlah dan bentuk telinga, kesimetrisan, lubang telinga, cairan yang keluar. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada telinga. Lanjut kita melakukan pemeriksaan bagian telinga bayi. Pertama kita lihat bagian telinga bayi. Daun kita melakukan pemeriksaan pada bagian telinga bayi. Kita lihat. Kemudian pemeriksaan pada leher. Apakah ada dugaan diagnosis tertikalis atau bisa terjadi pada sindrom Turner. Lanjut kita melakukan pemeriksaan pada bagian leher bayi. Kita perhatikan bagian leher bayi simetris atau tidak. Leher bayi simetris, gerakannya aktif. Lalu kita periksa apakah terdapat kelenjar. Bagian leher bayi tidak terdapat kelenjar. Lanjut kita lakukan palpasi pada bagian leher bayi untuk melihat apakah terdapat pembekatan kelenjar dan tidak terdapatnya jala-jala pada leher bayi. Di sini keadaan leher bayi normal, tidak terdapat jala-jala dan pembengkakan jala-jala. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada ekstremitas bayi. Lanjut setelah dari muka sampai wajah kita selesai melakukan pemeriksaan, kita buka sedikit untuk melakukan penilaian pada bagian lengan bayi.
Pertama kita menilai apakah lengan bayi kiri dan kanannya simetris atau tidak dan bergerak aktif atau tidak. Di sini keadaan lengan bayi simetris, bergerak aktif, lalu kita menilai apakah lengan bayi terdapat fraktur atau tidak. Di sini tidak terdapat fraktur kiri dan kanannya, lalu kita menilai keadaan kulit bayi. Di sini keadaan kulit bayi kemerahan normal. Lanjut kita ke bagian jari bayi. Kita lihat nilai jumlah jari bayi kiri dan kanannya normal ya, tidak terdapat. Kita di sini kita lihat apakah terdapat tanda sindaktil atau polidaktil di jari-jarinya normal. Lalu kita lihat juga tanda-tanda sindrom Down dan sindrom Turner. Di sini keadaan lengan bayi semua penilaiannya normal dalam keadaan baik. Setelah bagian lengan selesai dilakukan pemeriksaan, kita lanjut ke bagian dada bayi. Perhatikan keadaan bayi tetap hangat ya. Dimana lanjut kita lakukan infeksi. Perhatikan dada bayi simetris atau tidak. Di sini keadaan dada bayi simetris, tidak terdapat retraksi pada dinding dada. Lalu kita lakukan penilaian apakah bagian puting susu bayi terdapat atau tidak. Di sini puting susu bayi menonjol. Lanjut kita melakukan pemeriksaan, melakukan pengukuran pada bagian dada bayi. Ukuran dada bayi normalnya 37,8. Mulai dari bawah pertengahan sejajar dengan puting susu bayi. Di sini ukuran dada bayi normal 37 cm. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian abdomen. Lanjut kita setelah melakukan pemeriksaan pada dada, kita lanjut ke bagian perut bayi, di mana kita menilai keadaan perut bayi simetris atau tidak. Di sini keadaan perut bayi simetris. Lalu kita lakukan penilaian pada tali pusat bayi. Di sini tali pusat bayi masih segar, tidak terdapat tanda-tanda infeksi dan tidak ada pengeluaran nanah. Keadaan tali pusat bayi normal. Lanjut kita melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah terdapat bunyi bising usus pada perut bayi. Di sini terdengar bunyi usus pada perut bayi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada genitalia. Jika pada laki-laki testis dalam skrotum itu sudah ada dan sudah turun pada bayi cukup bulan. Penisnya berlubang dan pastikan letak lubang penis di tengah. Apabila bayi perempuan maka vaginanya berlubang, uretra berlubang, terdapat labia mayora dan minora serta cairan yang keluar dari vagina, hiperplasia adrenal kongenital atau pembesaran klitoris. Lanjut setelah bagian perut kita ke daerah genitalia. Di sini jenis kelaminnya adalah perempuan. Pertama kita menilai apakah sudah terdapat lubang pada bagian saluran pemilihan dan lubang vaginanya. Di sini vaginanya sudah berlubang serta terdapat pengeluaran cairan keputihan pada bayi dan tidak ada pembengkakan pada bagian klitorisnya serta anus sudah berlubang. Setelah memeriksa anus, maka selanjutnya itu pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Lanjut kita lakukan pemeriksaan pada bagian kaki bayi kiri dan kanan. Perhatikan bayi selalu dalam keadaan hangat ya. Di mana kita melakukan penilaian pada bagian kaki bayi kiri dan kanannya apakah simetris atau tidak. Setelah itu kita melakukan palpasi untuk menilai apakah terdapat tanda-tanda fraktur atau tidak. Di sini kaki bayi tidak terdapat tanda-tanda fraktur, gerak aktif kaki bayi normal. Lanjut setelah itu kita lakukan penilaian pada bagian jari-jari kaki bayi, jari-jarinya jumlahnya normal ya 5 kiri dan kanan. Lalu kita menilai
apakah terdapat garis-garis pada telapak kaki bayi. Di sini terlihat tampak garis-garis pada telapak kaki bayi. Di sini hasil pemeriksaannya pada bagian kaki bayi dalam keadaan normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada punggung bayi. Setelah kita selesai melakukan penilaian pada bagian kaki bayi, kita lanjutkan kepada bagian punggung bayi. Kita lumpuhkan bayi. Di sini kita menilai apakah terdapat garis rambut yang sejajar dengan tulang belakang bayi. Di sini rambut sejajar dengan tulang belakang bayi. Lalu kita menilai apakah terdapat tanda. Lanjut, bagian belakang bayi simetris. Setelah itu kita melakukan penilaian terdapat apakah tanda-tanda skoliosis pada bagian belakang bayi seperti bertanda bentuk S. Di sini belakang tulang bayi lurus normal. Lalu apakah terdapat tanda-tanda spina bifida atau tulang yang menonjol pada belakang tulang bayi. Di sini tidak terdapat tanda-tanda spina bifida, berarti penilaiannya dalam keadaan normal. Kemudian yaitu pemeriksaan pada pinggul. Lanjut, kita lakukan pemeriksaan pada bagian pinggul bayi. Kita perhatikan apakah pinggul bayi simetris atau tidak. Di sini keadaan pinggul bayi kiri dan kanannya simetris. Di sini tidak terdapat tanda-tanda alis. Tanda alis kita gunakan dengan cara meluruskan kedua kaki. Lalu perhatikan apakah kaki lurus kiri dan kanannya. Di sini dikatakan tidak terdapat tanda alis karena kaki dapat diluruskan dengan benar. Selanjutnya yaitu ada perasat ortolani dengan kedua lutut difleksikan tegak lurus dan tumit didorong hingga menempel ke bokong. Jika pinggul mengalami dislokasi, terdengar bunyi klung yang bisa terasa. Jika demikian, kembalikan posisi pinggul jika terdapat dislokasi. Di sini saya akan mengangkat kedua lutut bayi untuk melihat apakah ada tanda dislokasi. Ini tidak terdapat tanda dislokasi. Kemudian yaitu ada perasat Barlow dengan pinggul dan lutut harus difleksi membentuk sudut tengah lurus. Di sini saya akan meluruskan bagian kaki bayi untuk melihat tanda untuk mengetahui apakah terdapat tanda perasat Barlow. Di sini tidak terdapat tanda perasat Barlow. Hasil penilaiannya dalam keadaan normal. Pada perasat Barlow, jika kaput femoralis terasa tergeser ke belakang dan ke atas, maka ada instabilitas. Semua penilaian selesai, kita lakukan pengukuran pada panjang badan bayi yang dimulai dari belakang kepala bayi sampai mengikuti bentuk likuk tubuh bayi. Lingkar panjang bayi normalnya 50. Di sini lingkar kepala bayi panjang badan bayi normal yaitu 52 cm. Setelah itu kita melakukan penimbangan untuk lihat berat badan bayi apakah normal atau tidak. Kita timbang bayi, lepaskan semua pakaian. Berat normal bayi yaitu 250 sampai 300. Di sini berat badan bayi normal 300. Setelah melakukan pengukuran pada panjang badan bayi, kita melakukan timbang berat badan bayi, di mana timbang berat badan bayi normalnya 2.500 sampai 4.000. Kita lepas semua pakaian bayi, lalu lakukan penimbangan. Di sini berat badan bayi normal 3.200.
Selanjutnya yaitu menilai refleks bayi. Yang pertama adalah refleks Moro. Cara pemeriksaannya dengan mengubah posisi secara tiba-tiba, pukul meja atau tempat tidur, bertepuk tangan. Perhatikan apakah lengan bayi bergerak, jari-jari mengembang, kepala menengok ke belakang ataupun tungkai sedikit ekstensi. Lanjut, kita lakukan pemeriksaan pada refleks bayi, apakah itu refleks Moro, di mana kita bisa menggunakan dengan cara menentukan ke arah bayi, lalu lihat gerakan bayi, apakah bayi bergerak atau tidak. Selanjutnya yaitu refleks sucking. Refleks ini bisa dilihat saat bayi disusukan kepada ibu. Selanjutnya itu refleks rooting. Cara pemeriksaan dengan menggores sudut mulut bayi melewati garis tengah bibir. Kita ke refleks rooting kita menggunakan kelingking, lalu kita lakukan gerakan sedikit pada bagian pipi. Perhatikan apakah bayi mengikuti arah yang kita lakukan gerakannya. Jika bayi melakukan arah sesuai dengan gerakan tangan kita, berarti refleksnya normal. Selanjutnya yaitu ada refleks grasping plantar dengan cara Di sini kita menggunakan kelingking, lalu kita goreskan ke bagian telapak tangan bayi. Pas di sini apakah tangan bayi menguncup atau tidak saat kita melakukan gerakan refleks tersebut. Di sini saya lihat gerakan bayi menguncup, artinya refleksnya normal. Selanjutnya yaitu ada refleks Babinski dengan cara Kita menggunakan kelingking atau memberikan usapan pada telapak kaki bayi, lalu kita lihat apakah kaki bayi menguncup searah dengan tangan kita melakukan refleks. Di sini bayi melakukan refleks dengan baik, berarti penilaian refleks